tabel dan daftar pustaka dan nomor halaman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan nomor halaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Kilasa Fitri dengan NPM 2510010156 dan teman saya. Nama saya Fitria Rahmadani dengan NPM 2510010315. Nama saya Nadia Rabiatul dengan NPM 2510010303. Nama saya Susili Smita dan NPM 2510010353. Langsung saja kita ke tutorialnya. Akhirnya Tuhan. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nomor halaman, tapi sesuai pengetahuan saya ya. Biasanya kalau kita lihat dulu bagian cover dan bagian kata pengantar ini di headernya itu masih sama ya. Masih belum ada selectionnya. Ini masih first page, masih jadi satu ibaratnya satu kertasnya. Sebelum kita buat nomor halaman, kita next page dulu di setiap judulnya ini karena saya mau buat di setiap bab itu, setiap babnya itu nomor halamannya itu di bawah. Sedangkan di setiap isinya itu di pojok kanan atas. Dan kayak kata pengantar, daftar gambar, daftar isi, daftar tabel itu di tengah posisinya ya. Baik, kita next page dulu, di depan kita letakkan kursornya di depan tulisan kata pengantar ya. Lalu kita ke layout, bricks, dan di next page. Sudah di next page. Nah, memang kayak gini nggak ada kelihatan ya perubahannya. Tapi di sini nih perbedaannya. Nah, di sini section 1 dan yang di kata pengantar itu section 2. Jadi sudah berbeda halaman ya. Nah, di sini 2 kan masih. Lalu kita close headernya dulu. Kita ke pendahuluan juga, kita page next page dulu. Nah, semuanya siap di babnya ya, kita next page. Jadi kita next page juga. Nah, daftar pustaka langsung di sini ya. Kita next page. Nah, langsung di halaman baru ya. Nah, ini kan udah kita next page semua nih. Baru kita klik 2 kali di bagian cover. Kita kalau punya kalian nggak otomatis langsung kayak di sini di header dan footer, kalian bisa cari di insert. Di situ ada page number di bagian kanan ya. Itu bisa dibuka, diklik. Lalu kita klik yang bottom of page. Kita klik yang tengah karena kita pengennya kalau di kata pengantar itu di tengah ya. Nah, kita taruh tengah. Nah, kenapa nih di cover juga ada gitu? Ini gampang menghilangkannya kalau buat di covernya itu ya. Kita tinggal klik yang different first page. Kita klik ini, kita jangan centang lah. Nah, di sini sudah hilang ya. Di sini kenapa nomor 16 ya? Nah, karena makalah ini sudah sempat aku buat halaman tapi gagal. Jadi dia kayak tidak teratur. Cara menggantinya tinggal di blok ya, di blok nomornya. Diklik kanan, di format page number, diklik situ. Nah, ini masih nomor karena aku maunya itu di Romawi ya, nggak mau nomor. Jadi kita cari yang number format ini, kita klik yang bagian ini. Nah, lalu di startnya aku mau mulai dari halaman 2 ya. Karena kenapa halaman 2? Halaman satunya itu cover, tapi di halaman 1 itu tidak ditulis covernya ya. Lalu oke. Nah, sudah terganti 2 ya. Lalu kita close headernya. Nah, di sini kan daftar isi belum diisi ya. Nah, ini belum diisi karena nanti ini akan diisi oleh teman saya. Ini kita next page aja bisa. Di depan daftar gambarnya kita next page di layout. Daftar tabel biar sekalian halamannya ya. Nah, 2 daftar isinya belum kan ya? Tinggal diklik 2 kali di sininya juga di bagian atas ya. Di page number bottom sama seperti tadi. Nah, 3 karena dia mengikuti di sini. Nah, supaya yang atas ini tidak ikut lagi. Kita klik di sini, kita blok. Terus di link to previous-nya ini kita matikan. Lalu kita hapus yang atas ini.
kita hapus. Dia tidak akan ikut dihapus. Nah, yang ini tinggal kita ganti, sesuaikan halaman berapa. 4 ya. Tapi 4 dalam Romawi. 4 dalam Romawi, 1 V. Oke. Tabel. Nah. Nah, kalau sudah, kita kasih halaman juga di pendahuluan ya. Di pendahuluan. Nah, ini langsung 16, jadi kita atur ganti menjadi 1 karena saya maunya di pendahuluan itu dimulai lagi dari nomor 1. Di sini startnya kita ganti jadi nomor 1, oke. Dia jadi bakal otomatis ya ke bawah, nah 1, 2 gitu. Dia sesuai sectionnya, karena kan section 5-nya cuma 2 halaman ya. Jadi dia bakal ngikutinnya tuh 2 aja gitu. Dan yang buat yang ketiga ini kita tinggal ganti juga di sininya. Format page number-nya dari nomor 3. Setelah dibuat, nah kan tadi saya bilang kalau buat isi-isinya itu bakal di pojok kanan atas ya. Jadi ini kita blok, kita matikan link to preview-nya. Kita matikan. Nah, lalu kita taruh di atasnya, bagian atasnya ya. Kita mematikan juga link to preview-nya supaya yang bagian atas ini, nah bagian sini itu tidak terikut. Nah, supaya tidak terikut, kita matikan link ininya juga. Lalu kita page number di top of page yang plan 3 ya. Karena kita plan yang top plan 3. Nah, sudah sesuai. Yang ini nah, dia bakal mengikuti ke bawah. Nah. Jadi tinggal kita sesuaikan nomornya lagi ya. Nah, ini sudah sampai nomor 9. Di kesimpulannya, kita mau di tengah. Jadi di sini tinggal diganti nomor formatnya nomor 10 ya. 10 ini juga diganti 11. Nah, sudah sesuai nomor halamannya semuanya. Baik, untuk penjelasan nomor halaman saya sudahi, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membuat daftar gambar dan daftar isi. Dan juga akan menamai gambar-gambar yang ada dan yang menamai tabel-tabel yang ada. Nah, di sini saya akan melanjutkan cara membuat daftar gambar dan daftar tabel. Pertama-tama di sini kita harus menamai gambar dan tabelnya terlebih dahulu. Kebetulan di sini ada 3 gambar dan 3 tabel. Kita namai dulu ya. Di sini kita klik gambarnya, lalu klik menu reference, klik insert caption, lalu untuk labelnya kita beri nama gambar. Kita klik OK. Kemudian gambarnya kita namai dengan jenis sistem operasi. Nah, untuk posisinya kita mau meletakkan namanya itu di atas gambarnya. Nah, kita pilih posisinya yang above ya. Kalau below ini posisinya akan berada di bawah gambar namanya. Nah, kita pilih yang above, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita lakukan hal yang sama ke gambar 2 dan gambar 3. Kita klik gambarnya, klik menu reference, klik insert caption, lalu gambarnya kita beri nama struktur sistem operasi. Posisinya di atas yang above, lalu kita klik OK. Di gambar ketiga kita klik lagi gambarnya, kita klik menu reference, klik insert caption, lalu kita beri nama kita klik gambarnya, insert caption, lalu kita beri nama atribut proses. Posisinya sudah di atas, lalu kita klik OK. Nah, kita naik untuk membuat daftar gambarnya. Daftar gambar, kita klik menu reference, klik insert table of figure,
Kita klik, lalu langsung kita klik OK. Nah, daftar gambarnya akan otomatis muncul beserta nomor halamannya. Lalu, kita membuat daftar tabel lagi ya. Daftar tabel itu caranya sama seperti membuat daftar gambar. Kita klik tabelnya, klik menu reference, klik insert caption, lalu di sini untuk labelnya kita buat new label dan kita namai labelnya itu dengan tabel. Kita klik OK, lalu tabelnya kita beri nama generasi komputer. Posisinya kita mau di atas tabelnya, kita klik yang above, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk tabel kedua dan ketiga, itu kita lakukan hal yang sama. Klik tabelnya, lalu klik menu reference, klik insert caption, lalu kita beri nama tabelnya jenis sistem operasi. Posisinya di atas atau above, lalu kita klik OK. Nah, untuk tabel ketiga, kita ulangi lagi caranya. Kita klik tabelnya, kita klik menu reference, kita klik insert caption, lalu kita beri nama tabelnya struktur sistem operasi. Posisinya sudah above, kita klik OK, lalu kita naik ke daftar tabel. Caranya sama seperti daftar gambar tadi, kita klik reference, klik insert table of figures, lalu langsung kita klik OK. Nah, maka daftar tabelnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan cara membuat daftar pustaka. Langkah pertama yaitu kita ke reference. Tampilan reference itu kayak gini. Terus kita masuk di insert destination, kita klik aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih yang ini. Ada the new. Kita klik. Nah, ini kan udah kayak gini. Di sini tuh kita pilih jenis sumber. Jenis sumber tuh ada book section, jurnal, artikel, dan lain-lain. Kayak ini, teman-teman bisa lihat. Kebetulan di sini saya akan memakai artikel. Nah, kita klik aja artikel. Nah, ini kan, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke author. Author itu pengarang. Pengarangnya siapa? Seumpama kita taruh Adani aja. Adani. Nah, Adani. Nah, terus di sini title ini judul. Judulnya kita taruh ini aja lah. Oh, sorry. Nah, ini titelnya judul. Jadi judulnya mengenal apa itu sistem operasi dan pemanfaatannya. Terus yang ini tahun berapa dibuatnya. Jadi kebetulan nih aku udah tahu tahunnya, jadi kita taruh 2025. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh bulannya, nah bulan Mei, dan ini hari itu kita taruh hari Rabu. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah kan, udah terubah semua, udah ada. Terus kita oke aja. Di blok, hapus ini. Nah, udah ada kan. Ini tinggal hapus aja. Nah, ini udah ada nih. Selanjutnya, kalau kita mau menambahkan, bentar ini kita atasin dulu lah sedikit. Selanjutnya kalau ingin menambahkan tuh tinggal klik ini aja. Terus di new. Nah, ini kan udah ada lagi. Jadi kita masih tetap pakai artikel, jenis sumbernya kita pakai artikel.
Terus pengarangnya kita ganti menjadi, nah, terus judulnya nah ini. Terus ke tahun, bulan, dan hari. Nah, kalau udah kayak gini, oke. Terus tambahkan ke sini. Nah, jadi kan, jadi ini tinggal kita hapus aja. Bentar. Nah, ini kan udah jadi. Terus diulangi sama seperti itu. Langkah ketiganya sama aja. Jadi teman-teman tinggal ke sini. Terus sama lagi kita klik di sini. Nah, udah kan sama. Kita hapus lagi. Udah selesai. Inilah hasil terakhirnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat daftar isi di makalah. Pertama-tama kita heading dulu, kata pengantar. Heading 1, hapus, tengah. Kemudian daftar isi, kita heading 1, kita hapus, kemudian klik tengah. Daftar gambar, heading 1, daftar tabel, heading 1, kemudian babnya, bab 1, heading 1, kita pencet shift, kemudian enter pada keyboard laptop. Latar belakangnya heading 2, kemudian pembahasannya heading 1 lagi, bab, karena itu bab. Kemudian heading 2 pada sejarahnya, jenis-jenis sistem operasi, heading 2, terus proses pada sistem operasi, heading 2. Baiklah, kemudian strukturnya kita heading 3. Karena ini jadi ke samping, kita blok. Kita tarik menggunakan penggaris ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, atribut prosesnya kita heading 3 lagi. Kita blok. Kemudian kita tarik lagi. Paskan dengan heading 3 yang di atas tadi. Setelah itu kita heading lagi penutup, jadi heading 1. Kemudian kesimpulan, heading 2 lagi. Oke, selesai. Terus daftar pusakanya jadi heading 1. Ini kita hapus saja. Oke, sudah.
Baiklah, karena kita sudah melakukan hiding tadi, kemudian kita lakukan lagi daftar isi secara otomatisnya dengan klik reference, kemudian table of contents, pilih auto table 2 ini. Nah, sekarang tabel tadi sudah terisi secara otomatis. Kita hapus saja ini table of contentnya. Oke, sudah selesai kita lakukan daftar isi secara otomatis. Sekian video tutorial yang telah kami buat tentang cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan juga nomor halaman. Semoga apa yang kita buat bisa masuk di yang menonton semuanya. Maaf kalau penjelasan kita masih belibet atau kurang bagus. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.